Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five Chemistry. Di video kali ini, saya akan membahas soal tentang bagaimana cara menentukan persamaan laju reaksi. Nah, soal bertipe seperti ini sebenarnya saya sudah pernah jelaskan di video sebelumnya, di mana pada video itu saya jelaskan bagaimana cara menentukan order reaksi dari reaksi-reaksinya, bagaimana cara menentukan nilai K dan juga satuannya. K itu konstantannya ya. Nah, lalu apa yang membedakan soal di situ dengan soal yang ini? Di video sebelumnya saya membahas soal yang per reaksinya cuma 2. Ya, jadi di sini ada reaksinya 3 ya. Ini kalau dilihat di sini ada 1, 2 dan 3. Nah, kalau kita pakai 2 reaksi, biasanya kita pakai ordernya X dan Y gitu ya. Nggak harus sih, AB boleh, MN boleh, terserah. Biasanya kita pakai X dan Y. Kalau 3 reaksi kita pakai X, Y, dan Z. Nah, jadi agak lebih kompleks sedikit saja ya daripada kalau cuma 2 reaksi. Nah, lalu yang membedakan lagi adalah jika di video sebelumnya, di soal sebelumnya ataupun soal-soal umumnya, itu di tabel itu yang diberitahu adalah data laju reaksi. Tapi kalau di sini yang diberitahu adalah data waktu dalam satuan detik. Nah, jadi berbeda ya. Oke, nah bagaimana mengerjakan soal yang seperti ini? Nah, untuk itu pastikan kalian ikuti dari awal sampai akhir ya. Oke, sebelum saya menghitung order-ordernya, saya mau tekankan dulu di sini ya. Di sini waktunya kan 152 plus minus 6, 73 plus minus 4, 75 plus minus 3, 19 plus minus 4. Ini agak nggak enak ya angkanya kalau dilihat gitu ya, ada plus minusnya ya. Tapi nggak usah takut, nggak usah dianggap sulit ini. Ini artinya 152-nya nggak mutlak. Jadi di data ini, data yang pertama ini bisa aja 153, 154, 155, 156, atau 157 atau 158. Karena maksimal kan 152 plus 6, 158. Mundur ke belakang juga bisa ya, sampai ke maksimal 146 ya. Karena 152 kurang 6, 146. Jadi ini nggak mutlak ya, sekali lagi saya tekankan ya. Jadi yang untuk yang data kedua ini bisa 75 di sini? Bisa. Karena 73 plus 4 kan 77, berarti 75 masih masuk di sini. 70 bisa? Bisa. 73 kurang 4 kan 69. Gitu ya. 75 bisa sampai 78, turun sampai 72. Nah, 19 bisa 20, 21, 22, 23, turun juga bisa. Ya, jadi nggak usah panik lah istilahnya dengan angka-angka ini ya. Nanti perhitungannya mudah kok. Oke, langkah pertama yang harus saya lakukan adalah mengkonversi waktu ini menjadi laju. Karena data laju lah yang kita butuhkan. Jadi saya buat nanti di sini tabel satu lagi yang berisi laju. Nah, oke, di sini adalah laju. Nah, bagaimana mengkonversi dari mengubah laju menjadi mengubah waktu menjadi laju? Kita ingat ya, V itu kan konsentrasi per waktu ya. Anggaplah T di sini ya. Nah, kita bisa lihat di sini V dan T-nya itu berbanding terbalik. Di V itu 1 per T. Maka kita isi saja di sini. Jadi 1 per T-nya berapa nih? 152 plus minus 6. 1 per 73 plus minus 4. 1 per 75 plus minus 3. 1 per 19 plus minus 4. Oke, nah karena data laju sudah ada, data inilah yang kita pakai. Waktunya nggak usah lagi. Nah, barulah saya mulai menghitung order masing-masing reaksi ya. Konsepnya sama ya untuk 2 reaksi ataupun 3 reaksi. Untuk mencari X, ya ordernya dari BRO3 min, carilah data yang menunjukkan nilai BR min dan H plus yang sama angkanya. 2 data, cari 2 data ya. Ini saya tulis data 1, 2, 3, 4. Nah, untuk X saya pilih data 1 dan 2. Kenapa 1 dan 2? Karena di 1 dan 2 ini BR min-nya sama, H plus-nya sama. Yang berbeda cuma BRO3 min. Oke? Nah, langsung masuk rumus ya. V1 per V2 sama dengan K di 1, K di 2 dikali dengan konsentrasi BRO3 min pangkat X, BR min
pangkat Y, dan juga H plus pangkat Z. Ini juga sama. Oke, gitu ya. Kita masukkanlah data V1 dengan V2. V1 itu katanya 1 per 152 plus minus 6 per 1 per 73 plus minus 4. K-nya bisa kita coret ya, karena K di setiap percobaan sama. Lalu kita masukkan data BRO3 min di 1 dengan di 2, yaitu 0,4 per 0,8 ya, pangkat X. BR minnya 0,24, sama kan di data 1 dan 2. Tadi kita pilih yang sama memang, Y. Dan lalu H plusnya 0,01 per 0,01 juga, pangkat Z. Yang sama kita bisa coret karena 1 ya hasilnya kan. Nah, untuk seperti ini kan berarti kan kalau kita balik ya, 73 plus minus 4 per 152 plus minus 6. Ini sama dengan, ini kan kita bisa jadi perkecil setengah pangkat X ya. Nah, di sini kan 73 plus minus 4 per ini kan juga setengah. Kalau 73 kita kali 2 itu adalah 146. Masih masuk di sini? Masih. Karena 152 kurang 6, 146. Jadi masih bisa ini dikatakan setengah. Oke, jadi setengah sama dengan setengah pangkat X. Maka didapatlah X sama dengan 1. Jadi ordernya si BRO3 min itu 1. Lanjut ya, kita cari kita cari order si BR min Y. Carilah data yang menunjukkan BRO minnya sama dan juga H plusnya sama. Yaitu saya cari sini nih, data 1 dan 3 ya. Data 1 dan 3 nih. Di sini BRO3 minnya sama dan juga H plusnya sama. Yang berbeda cuma BR minnya doang. Oke, jadi saya tulis di sini data 1 dan 3. Langsung aja ya, V1 per V3 nilainya berapa tuh? V1 per V3 1 per 152 plus minus 6 per V3 nya 1 per 75 plus minus 3. Sorry, 3. Ini sama dengan, oke, masukin datanya 0,4 per 0,4 ya, pangkat X. Lalu 0,24 per 0,48 pangkat Y. Lalu ini 0,01 per 0,01 pangkat Z. Yang sama kita bisa coret lagi. Nah, jadi kalau ini kita balik ke atas jadinya ini ya. Jadi 75 plus minus 3 per 152 plus minus 6 sama dengan, ini kita buat supaya lebih simple. Ini setengah ya, 24 per 48 setengah pangkat Y ya. Nah, ini 75 per ini juga setengah kan. 75 kali 2 itu 150 masih ada di angka ini ya. Oke, jadi sama dengan setengah pangkat Y. Dapatlah Y nya sama dengan 1, sama dengan X nya ya. Begitu caranya. Lalu yang terakhir kita cari Z. Carilah data yang pasangan data ya, yang menunjukkan BRO3 min sama dengan H plus juga yang sama, yaitu data saya pakai 2 dan 4. Di sini X nya sama, Y nya juga sama ya, BRO3 min nya sama, BR min nya sama. Yang berbeda itu ini konsentrasi H plusnya. Data 2 dan 4. Oke, jadi V2 per V4 langsung aja ya. V2 itu 1 per 73 plus minus 4, 1 per V4 itu 19 plus minus 4 juga ya.
Nah, ini sama dengan kakaknya tadi bisa kita coret, langsung aja masukin angkanya ya, data-datanya V2 per V4 BRO3 min di data 2 dan 4 0,8 dengan 0,8 ya, pangkat X. Lalu BR minnya 0,24 pangkat Y. Lalu H plusnya 0,01 per 0,02 pangkat Z. Yang sama kita bisa coret. Nah, ini kan naik ke atas ya jadinya ya, jadi 19 plus minus 4 per 73 plus minus 4 juga ya. Ini sama dengan 0,01 per 0,02. Ini dibuat enak begini ya, dibuat simple setengah pangkat Z. Nah, ini kan 19 ini ke 73 plus minus 4, ini adalah 1/4 ya. Kalau 19 kita kalikan dengan 4, 63 berarti 76. 76 itu masih masuk di 73 plus minus 4 ya, jadi ini 1/4 sama dengan setengah pangkat Z, maka Z sama dengan 2. Oke, jadi begitulah ordernya. Kita bisa dapat X nya 1, Y nya 1, Z nya 2, maka opsi yang tepat adalah yang C. Oke, agak complicated, tapi konsepnya sama kok dengan reaksi 2 gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf kalau ada kekurangan. Nanti kalau ada soal-soal seperti ini, tipenya seperti ini, kalian saya harapkan sudah bisa mengerjakan ya. Oke, cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry. Bye bye.